Hari pertama menikah, 3 tahun lalu. Dengan pengisi suara Sensen, selamat mendengarkan. Spontan bola mata Arlan membulat penuh setelah mampu membedah maksud ucapan Andre dan membuat kesimpulan sendiri di benaknya. Laki-laki itu hampir tak percaya, apalagi di kamar Meisha ada banyak foto kebersamaan mereka yang terlihat sangat mesra. Tetapi kemudian tatapan penuh selidik ia arahkan kepada Andre. Bukankah sangat aneh jika sampai Andre tahu apapun tentang dirinya dan Meisha sampai urusan ranjang? Jangan marah sembarangan. Andre tergelak memamerkan deretan gigi putihnya yang berbaris rapi. Kamu pasti bertanya-tanya dari mana aku tahu sampai bagian itu kan? Sebenarnya Arlan tidak suka membahas masalah pribadi sampai ke bagian paling dalam. Apalagi jika Andre sampai memikirkan Meisha yang masih belum terjamah. Hal itu saja sudah mampu membuatnya naik darah. Lalu bagaimana kamu bisa tahu sampai bagian paling pribadi? Karena penasaran, akhirnya Arlan menanyakan. Ingatan Andre pun langsung mengarah ke hari pernikahan sang bos 3 tahun lalu. Kala itu ia sudah pulang ke rumah dan bersiap untuk tidur karena tubuhnya sangat lelah. Beberapa hari kurang istirahat karena mengurus pernikahan Arlan yang digelar di sebuah hotel. Tetapi baru akan terpejam, ponselnya sudah diberondong puluhan panggilan oleh Arlan. Dre, cepat ke hotel, Meisha berdarah. Perintah Arlan kala itu. Kantuk yang sudah menguasai Andre seketika sirna, berganti menjadi perasaan panik. Laki-laki itu beranjak dari posisi nyaman dalam balutan selimut dan mencoba mengembalikan kesadarannya. Ah, berdarah? Bagaimana bisa? Makanya cepat ke hotel. Desak Arlan lagi. Tanpa banyak berpikir, Andre melompat turun dari tempat tidur dan menyambar kunci mobil. Ia bahkan masih menggunakan setelan piyama dan bergegas menuju hotel. Berkendara dalam kecepatan tinggi. Sebelumnya ia sempat menghubungi sebuah rumah sakit dan meminta disiapkan ruangan khusus untuk ibu bos. Dipikirnya Meisha habis jatuh dan terluka, atau kemungkinan terburuk dicelakai seseorang, mengingat Arlan memiliki banyak musuh berbahaya. Begitu tiba di hotel, ia malah mendapati Arlan begitu santai naik ke mobil dan meminta diantar ke minimarket. Andre yang panik belum mampu berpikir jernih. Meisha mana, Lan? Tanya Andre sedikit heran. Di kamar. Jawab Arlan santai. Kenapa kamu tinggal? Bukannya tadi kamu bilang Meisha berdarah? Andre berteriak frustasi, sementara Arlan malah asyik memainkan ponsel. Arlan sempat bingung melihat reaksi berlebihan dari Andre. Meisha memang berdarah, makanya cepat antar aku ke minimarket. Semakin dalam kerutan di daya Andre, tetapi panik membuatnya benar-benar kehilangan akal sehat, dan bodohnya mengikuti perintah sang bos mengantar ke minimarket. Kebetulan jarak antara minimarket dan hotel tempat Arlan dan Meisha menginap tidak begitu jauh. Hanya dalam beberapa menit mereka sudah tiba. Mau beli apa di sini? Tanya Andre masih dengan sisa-sisa panik. Beli pembalut buat Meisha. Detik itu juga pikiran Andre baru terbuka. Mulutnya ternganga ketika pikirannya mampu menjabarkan keadaan sebenarnya. Dalam keadaan kesal, ia memukul setir mobil tanpa sadar. Jadi maksud kamu Meisha berdarah yang itu? Tanyanya nyaris membentak. Tanpa rasa berdosa, Arlan mengangguk. Kenapa tidak beli sendiri saja? Tidak ada mobil, Andre. Arlan menjawab dengan hela napas panjang. Andre sangat menyesal. Mengapa sebelumnya tidak meninggalkan satu mobil pun di hotel, agar Arlan bisa keluar untuk membeli sendiri. Dengan tidak manusiawinya, Arlan memerintahkan Andre masuk ke minimarket untuk membeli pembalut pesanan Meisha. Hal paling memalukan dalam sejarah kehidupan Andre, di mana ia harus membeli keperluan pribadi wanita. Membeli beginian jauh lebih memalukan dibanding membeli sekotak kondom. Kerutu Andre setelah keluar dari minimarket dengan muka bersemu merah. Ia hempaskan kantongan belanjaan besar ke samping Arlan, yang kala itu menunggu di mobil. Andre membeli banyak pembalut dengan berbagai jenis dan merek. Kamu borong semuanya satu minimarket, Dre. Daripada salah beli dan disuruh balik lagi? Sautnya kesal. Oh, ya sudah. Balas Arlan santai, tanpa mengucapkan terima kasih ataupun maaf, karena sudah membuat panik di tengah malam buta. Berdasarkan kejadian malam itulah, akhirnya Andre mengambil kesimpulan bahwa Arlan sama sekali belum pernah menjamah Meisha. Selain itu, sebelum berangkat keluar kota, Arlan sempat memintanya menyiapkan perjalanan bulan madu ke kota impian Meisha, yaitu Kapadosia di Turki. Arlan bahkan pernah berkata akan mengambil jatah malam pertamanya di kota itu. Mas,
Ia menghilang hanya berselang 3 hari setelah pernikahan. Jadi begitu ceritanya. Ucap Andre setelah bercerita panjang lebar. Arlan masih larut dalam rasa terkejut. Kenyataan ini menciptakan rasa takut. Bagaimana jika nanti Meisha tergoda oleh lelaki lain dan memutuskan untuk bercerai? Tidak. Arlan berusaha menghilangkan pikiran konyol itu dari kepalanya, mengingat betapa setianya Meisha menunggu selama 3 tahun ini. Tetapi bukankah kemungkinan itu tetap ada? Apalagi sekarang di sisi Arlan ada Laura, sosok wanita egois yang ingin menguasai Arlan seorang diri dan tidak rela membaginya dengan Meisha. Kenapa, Lan? Kamu terkejut kan? Andre tertawa kecil setelah melihat raut wajah Arlan yang suram. Arlan terdiam sambil mengusap wajahnya dengan telapak tangan. Pikirannya sekarang dipenuhi oleh Meisha. Tanpa melakukan apapun, Meisha telah mampu membangkitkan sesuatu yang selama ini dijaga Arlan dengan sangat baik. Seperti kemarin malam, hanya melihat bibir dan pinggang mulus sudah membuatnya on fire. Menurut kamu, apa selain Dr. Mario, ada dokter-dokter lain yang dekat dengan Meisha? Banyak. Jawab Andre frontal. Makanya aku ingatkan, jangan sampai Meisha lelah dan menyerah. Kasihan dia sudah menunggu kamu selama ini. Tapi saat suaminya kembali justru sudah menikah dan punya istri hamil. Kepingan rasa bersalah mengakar semakin dalam ke hati Arlan. Teringat hari pertama kepulangannya, Meisha sempat mengajaknya untuk menghabiskan malam berdua di kamar, tetapi Laura berhasil mencegah dengan alasan sakit. Janji kepada Laura untuk tidak menyentuh Meisha rupanya menjadi bumerang bagi dirinya sendiri. Kini Meisha telah membatasi diri dan enggan disentuh olehnya. Memikirkan itu membuat Arlan merasa sesak. Dasi yang melilit kerah kemeja ia tarik dengan kasar, dan Andre selalu dapat membaca setiap gestur tubuh sang bos. Dengar Meisha dekat dengan laki-laki lain saja kamu sudah kepanasan. Apa kabar Meisha? Yang setiap hari lihat suaminya tidur di satu kamar dengan perempuan lain. Andre kemari menyerang dengan bahasa provokatif. Arlan kembali membisu memikirkan Masya. Meskipun wanita itu selalu melukis senyum, tetapi entah mengapa Arlan dapat melihat kesedihan yang memancar dalam tatapannya. Aku akan minta maaf dan bicara dengannya nanti. Bukan hanya dengan Meisha, tapi dengan Laura juga. Beri Laura pengertian bahwa kamu juga harus adil terhadap Meisha. Arlan hanya menyaut dengan hela napas panjang. Sepertinya ia harus melakukan usaha lebih keras untuk mengembalikan ingatannya. Oh ya, kamu bilang aku kecelakaan saat menangani sebuah kasus. Ucapan Arlan berhasil merubah nuansa santai menjadi tegang. Andre mengalihkan perhatiannya dari layar laptop. Benar, kamu sedang menangani kasus kematian seorang mahasiswa bernama Noah Tristan yang melibatkan Tuan Nicholas Lucas. Noah tewas setelah mobilnya menabrak tiang beton. Beberapa menit setelah menemui Tuan Lucas, orang-orang menyebut bahwa Tuan Lucas adalah seorang mafia obat-obatan terlarang, dan Noah mengetahui semua rahasianya. Tapi sampai sekarang semua misteri itu tidak terbukti. Lalu bagaimana setelahnya? Tanya Arlan semakin penasaran. Setelah kamu menghilang, kasus itu ditangani oleh pengacara lain. Tuan Lucas dinyatakan tidak bersalah, dan kematian Noah dinilai murni kecelakaan. Penjelasan Andre membuat Arlan semakin penasaran dan ingin menggali lebih jauh. Tetapi baru saja akan mengajukan pertanyaan lain, pintu sudah terbuka. Biarkan aku masuk, aku mau bertemu suamiku. Suara Laura terdengar memekik. Arlan langsung menoleh ke arah pintu. Laura masuk secara paksa, diikuti seorang wanita yang merupakan sekretaris Andre. Baik Andre maupun Arlan sempat terkejut karena Laura tiba-tiba datang ke kantor. Maaf Pak Andre, ibu ini mengaku sebagai istri Pak Arlan. Saya sudah mencegahnya masuk tapi dia maksa, ucap wanita itu. Tidak apa-apa Rani, kamu boleh keluar. Baik Pak. Wanita itu membungkuk sopan sebelum akhirnya meninggalkan ruangan. Sementara Laura langsung duduk di samping Arlan dengan ekspresi kesal. Ada apa Laura? Kenapa tiba-tiba menyusul ke sini? Tanya Arlan. Aku datang ke sini mau meminta sesuatu dari kamu, Mas. Apa lagi? Aku merasa tidak dihargai di rumah kamu. Para pelayan di rumah kamu berani bergosip yang bukan-bukan tentang aku. Mereka berani menghina aku di belakang. Laura naik pitam setelah tiba di rumah dan memergoki beberapa ART bergosip tentang dirinya. Sehingga Laura marah dan meminta Pak Udin mengantarnya ke kantor untuk menemui Arlan. Tidak perlu semarah ini Laura. Aku akan menegur mereka nanti, ucap Arlan. Aku tidak butuh itu Mas, potong Laura cepat. Matanya yang merah memancarkan kemarahan.
Jadi apa yang kamu inginkan? Ada kerutan tipis di antara kedua alis tebal Arlan. Mulai hari ini, aku tidak mau serumah dengan Mbak Maisha. Aku ingin kamu membeli rumah baru untukku. Satu lagi, aku mau kamu memberikan sebagian harta kamu atas namaku sebagai jaminan untuk anak dalam kandunganku. Pinta Laura. Deretan permintaan itu pun membuat Arlan mengembuskan napas panjang. Tidak tahu harus menjawab apa. Arlan melirik Andre seolah meminta sebuah jawaban. Maaf, tapi sepertinya Arlan tidak bisa memenuhi keinginan kamu yang satu ini. Ujar Andre. Kenapa tidak bisa? Aku istri Mas Arlan, dan aku juga berhak atas semua miliknya. Pakai Laura, Andre beranjak menuju meja kerjanya dan membuka laci berangkas yang ada di sana. Kemudian mengeluarkan sebuah map, dan ia geser ke hadapan Laura dan Arlan. Laura membuka lembar-lembar berkas yang diberikan Andre, meskipun ia tidak begitu paham apa yang tertulis di sana. Apa ini? Tanyanya sambil mengangkat satu lembar berkas. Andre mengulas senyum tipis. 1 hari sebelum kecelakaan 3 tahun lalu, Arlan sudah memindahkan semua aset dan harta miliknya atas nama Maisha Hadi Kusuma. Dan itu tidak bisa diganggu-gugat oleh Arlan ataupun Maisha sendiri. Dalam surat wasiat yang ditandatangani oleh Arlan tertulis bahwa seluruh harta Arlan sudah menjadi hak Maisha seorang. Jika terjadi sesuatu terhadap Maisha, maka hanya anak Arlan yang lahir dari Maisha yang akan menjadi ahli waris. Jika tidak, maka seluruh harta Arlan akan disumbangkan ke anak-anak yatim. Sepasang mata Laura membelalak. Seluruh tubuhnya mendadak lemas. Kertas di tangannya jatuh begitu saja.